Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, alur cerita untuk chapter 1127 sudah rilis. Di sini Luffy, Zoro, Sanji, Nami, dan Usopp sudah memulai pertarungan di Pulau Elbaf. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Petualangan di Negeri Misterius. Cover story Ziarah Kuil Yamato si Anak Oni volume 15. Yamato bertemu Inuarashi yang merupakan daimyo Kuri di pantai. Inuarashi juga merasa terganggu dengan penculikan yang terjadi di sana. Oke, masuk ke cerita. Chapter dimulai di Elbaf, di sebuah desa raksasa yang rumahnya juga terbuat dari balok mirip Lego. Raksasa berbicara tentang kebakaran yang tiba-tiba terjadi di hutan. Mereka pergi untuk memadamkan api agar tidak merusak pohon Yggdrasil. Terlihat para raksasa kaget karena ada lebah raksasa yang berjatuhan dari langit seperti diserang sesuatu. Raksasa lain menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di hutan. Raksasa satu berkata, menurut orang-orang di hutan, suara gemuruh tadi adalah suara Irgat yang jatuh ke tanah. Raksasa 2 menjawab, itu tidak mungkin. Bagaimana sesuatu bisa terjadi pada kelinci sebesar itu? Ya, beralih ke Big Stein Castle, kastil yang mirip Lego tempat Nami berada. Seluruh kastil terbuat dari balok mirip Lego, bahkan pepohonan di sekitarnya juga. Tampaknya kastil ini terletak di suatu tempat di Elbaf karena kita dapat melihat pohon Yggdrasil jauh dari kastil. Di sini kita bisa melihat Nami telah mengalahkan seekor lebah raksasa berkat serangan Zeus. Zeus bertanya pada Nami di mana mereka berada. Nami sambil menangis mengatakan bahwa dia tidak tahu. Hal terakhir yang dia ingat adalah ketika mereka sedang berada di kapal raksasa. Kemudian Nami melihat sesuatu di ujung lorong dan kemudian mendengar suara Usopp memanggilnya. Nami pun berlari, tetapi dia tersandung balok Lego dan jatuh ke lantai. Di sini lantainya sangat bergelombang. Nah, ketika Nami bangun, dia melihat landak raksasa di depannya. Nami pun lari dari landak itu. Saat dia mencoba melarikan diri, Nami melihat Usopp diserang oleh kucing raksasa yang memakai mahkota. Nah, di sini Usopp juga sudah memakai pakaian ala Viking ya, dan juga jenggot palsu. Akhirnya Nami dan Usopp pun melarikan diri bersama dari landak raksasa dan dari kucing raksasa di halaman kastil tersebut. Namun Nami dan Usopp memutuskan bahwa mereka harus mengalahkan makhluk-makhluk raksasa itu. Jadi Nami dan Zeus langsung menyerang landak itu dengan serangan petir dan berhasil mengalahkannya. Sayangnya landak raksasa jatuh menimpa kepala kucing raksasa dan kucing itu pun tersengat listrik. Tapi kucing raksasa tidak KO, dia malah menatap marah kepada Nami dan Usopp. Nami berkata, aku punya firasat buruk tentang ini. Usopp berkata, aku juga. Nah, saat mereka melarikan diri lagi, Nami bertanya kepada Usopp apakah dia memiliki informasi lebih banyak tentang apa yang terjadi pada mereka saat ini. Nami bertanya, Usopp, seberapa banyak yang kau ketahui tentang situasi kita saat ini? Usopp menjawab, saat aku membuka mataku, aku sudah berada di tempat ini. Kau mungkin juga sama kan? Kita berada di kapal raksasa dan mabuk karenanya. Nami berkata, iya, kau benar. Alkohol itu menurut raksasa bisa membuat halusinasi. Nah, Nami dan Usopp pun berhenti karena mereka sudah mencapai ujung balkon. Tiba-tiba Usopp jadi berani untuk berhadapan dengan kucing raksasa. Ternyata Usopp berani karena mengira bahwa itu hanya halusinasi. Tapi kucing raksasa itu ternyata nyata dan Usopp pun terlempar karena serangannya. Ya, selanjutnya Nami dan kucing raksasa itu jatuh bersama dari balkon ke halaman belakang kastil, tempat di mana Usopp jatuh karena serangan kucing raksasa tadi. Tiba-tiba kucing raksasa berubah menjadi singa besar dan menyerang mereka sekali lagi. Nah, di sini Nami menangis sambil menggunakan tubuh Usopp sebagai perisai. Beruntung di saat-saat genting datang 3 orang yang mereka tunggu-tunggu. Ya, Sanji berkata, untuk kejahatan membuat orang yang kucintai menangis, kau pantas mendapatkan kematian. Ifrit Jambe Apple Strike.
Luffy berkata, Cheer 40, Gomu no Elephant Wave. Zoro berkata, Santoryu, Kokujo do Tatsumaki. Ya, dalam sebuah halaman ganda yang epik, Luffy, Zoro, dan Sanji muncul dan melakukan serangan combo bersama untuk mengalahkan singa. Dan setelah kalah, singa itu kembali berubah menjadi kucing. Kemudian di sini kita melihat bahwa Luffy, Zoro, dan Sanji juga sudah menggunakan pakaian ala Viking. Luffy menggunakan helm dengan tanduk panjang dan memiliki kapak di punggungnya. Zoro memakai topeng di matanya mirip seperti kacamata ski. Dan Sanji membawa pedang di punggungnya seperti Nami. Zoro berkata, "Hah, sekarang berubah menjadi kucing." Sanji berkata, "Nami-san, aku sangat khawatir." Nami menjawab, "Sanji, aku sangat takut. Usopp bahkan sudah mati." Dan ya, Usopp pun tak terima dengan perkataan Nami. "Aku masih hidup. Sialan kau menggunakanku sebagai tameng. Aku akan membalasmu nanti." Ya, di halaman ganda terakhir yang luar biasa di chapter ini, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji berkumpul kembali di halaman belakang kastil. Terlihat pohon besar di kejauhan, sepertinya itu adalah pohon Yggdrasil. Ternyata Luffy, Zoro, dan Sanji adalah orang-orang yang mengalahkan lebah raksasa dan kelinci Irgot di awal chapter tadi. Luffy berkata, "Kelinci panggang yang kita makan tadi itu enak sekali. Sisi. Ada yang lebih besar lagi di sekitar sini. Meski begitu, aku akan menghajar mereka semua jika rasanya enak." Zoro berkata, "Kita harus mencari laut dan kapal kita dulu. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka saat ini." Sanji berkata, "Karena kita membahas topik makanan, lebah dan sarangnya yang baru saja kamu terbangkan, mereka adalah nutrisi yang bagus, kau tahu?" Nami pun menangis dan kaget. Dia berkata, "Bagaimana kalian sudah terbiasa dengan hal ini? Di mana kita sekarang?" Ya, itu aja segmen full story untuk chapter 1127 ini. Untuk minggu depan libur dulu ya guys. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih.